Pembunuh bayaran wanita sedang bersama suami kaya. Namun pada malam pesta dia menemukan sebuah rahasia yang tidak diketahui. Jadi, saat suaminya berbicara dengan klien, Meina mendekati kontainer. Ketika dia membuka kontainer, dia langsung terkejut dengan pemandangan di dalamnya. Tidak menyangka suaminya diam-diam berbisnis senjata. Namun ketika dia bersiap untuk membongkar kebohongan suaminya, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kontainer di sampingnya. Ini membuat Meina segera menyadari ada yang tidak beres, jadi didorong oleh rasa ingin tahu, dia memberanikan diri membuka pintu kontainer. Tak disangka, pemandangan di depannya benar-benar membuatnya ketakutan. Meina sulit membayangkan suaminya tidak hanya menjual senjata, tetapi juga terlibat dalam perdagangan anak. Hingga saat ini, barulah dia menyadari bahwa suaminya yang tampak tidak berbahaya, ternyata adalah penjahat yang lebih buruk dari binatang. Oleh karena itu, dia nekat meskipun sedang mengandung anak suaminya, dan bersikeras untuk mengungkap kejahatan suaminya kepada CIA. Namun, suaminya segera mengetahui berita itu dan datang dengan cepat. Sebelum mereka bisa bereaksi, beberapa agen langsung tewas di tempat oleh pembunuh, dan kapten segera memanggil bantuan dari personel luar. Tetapi ternyata rekan-rekannya sudah tergeletak di genangan darah. Dalam keadaan terpaksa, Heike hanya bisa melindungi Meina untuk segera mundur dari jendela. Namun pembunuh sudah siap bersembunyi di titik tinggi. Heike yang tidak tahu terkena tembakan. Untungnya tembakan itu tidak mengenai bagian vital. Meina melihat situasi tersebut dan segera merawat lukanya. Menggunakan lem 502 untuk menutup luka dan menghentikan pendarahan. Lalu menemukan beberapa bahan kimia, membuat bom sederhana, dan menyalakannya tepat sebelum pembunuh datang. Kemudian bersembunyi di belakang dinding, siap untuk menyerang kapan saja. Melihat suaminya membawa senjata masuk, Meina mencari waktu yang tepat untuk menarik pelatuk, namun malah mengenai tangan lawan. Saat itu, peluru di dalam pistol sudah habis. Tak disangka, suaminya sama sekali tidak berniat melepaskannya, meskipun dia mengandung anaknya. Untuk membuat Meina diam selamanya, suaminya langsung menusukkan pisau ke perutnya, membuat Meina seketika merasakan sakit yang tak tertahankan. Melihat nyawanya hampir melayang, untungnya bom yang sudah dipasang sebelumnya meledak. Meina baru saja berhasil lolos dari kematian di tangan suaminya. Setelah itu, melalui penyelamatan penuh dari dokter, dia dan anaknya berhasil selamat secara ajaib. Untuk mencegah bayi yang baru lahir terlibat, staf CIA menyarankan agar dia melepaskan hak asuh dan menitipkannya ke keluarga biasa. Setelah mendengar itu, Meina pun setuju dengan senang hati, dan akhirnya dia memilih untuk menyembunyikan identitasnya. Dan persembunyian ini berlangsung selama 12 tahun penuh. Selama itu dia terus diam-diam melindungi keselamatan putrinya. Hingga pada hari ini, saat putrinya pulang sekolah, Meina melihat sebuah van putih melaju cepat menuju sekolah. Hal ini membuat Meina yang bekerja sebagai pembunuh bayaran langsung mencium bahaya. Dia menduga suaminya, Sang Biao, pasti telah mengetahui asal-usul putrinya. Jadi Meina segera merakit senapan sniper. Dan benar saja, ketika dua pria bertubuh besar turun dari mobil. Pada saat pandangan terhalang, putrinya langsung diculik di depan banyak orang. Tetapi para pembunuh tidak berniat melepaskan Meina. Namun, mereka meremehkan kemampuan lawannya. Dalam baku tembak, Meina bersembunyi di bawah mobil untuk menghindari serangan peluru. Di saat krisis, dia langsung menghancurkan bagian bawah mobil yang berkarat dan cepat merangkak masuk ke dalam mobil, lalu menggunakan pisau untuk menyalakan mobil sebelum si botak sempat bereaksi. Setelah melakukan semua ini, Meina berjalan menuju jalan balas dendam untuk menyelamatkan kembali putrinya. Seorang wanita demi menyelamatkan putrinya yang diculik, melilitkan kawat di tangannya, lalu langsung menghantamkan ke wajah pria jahat itu. Namun, hal itu masih belum memuaskan amarahnya. Kemudian dia mengambil botol minuman keras di sebelahnya, mengangkat pakaian pria itu, menuangkan minuman keras ke wajahnya, lalu meletakkan botol kosong itu 1 meter dari pria tersebut. Meskipun dia memaksa pria itu untuk mengungkapkan keberadaan putrinya, pria itu tetap tidak mau. Wanita yang marah langsung menendangnya, dan kepalanya tidak sengaja tertusuk botol. Berdasarkan informasi yang mereka dapatkan, malam itu dia dan Heike pergi ke rumah mewah Sang Biao. Meskipun rumah mewah itu dijaga ketat dari dalam keluar, bagi dua agen top, mengatasi beberapa penjaga kecil bukanlah masalah. Kemudian Meina menyiapkan senapan sniper. Dia bertugas membersihkan para pembunuh di luar, sementara Heike di bawah perlindungannya berhasil menghabisi penjaga di pintu, lalu memutus sistem listrik di rumah mewah itu. Dalam lingkungan kejahatan yang rumit, keduanya berhasil mengatasi semua rintangan di depan mereka. Namun, ketika Meina masuk, Song Biao tidak muncul di dalam rumah mewah itu. Hanya ada seorang anak buahnya yang sudah menunggu lama. Kemudian Meina diancam dengan pistol di kepalanya oleh anak buah itu. Tetapi saat dia mencoba mengambil keuntungan dari Meina, Meina memanfaatkan momen ketika dia lengah dan melakukan tindakan yang cepat dan cepat.
Setelah menyelesaikan lawan, Meina berhasil menyelamatkan putrinya di sebuah ruangan. Tetapi Meina tetap tidak bertemu dengan putrinya. Untuk memastikan keselamatan putrinya di masa depan, dia meminta Black Brother untuk mengantarkan putrinya ke ibu angkatnya. Hanya dengan cara ini dia bisa terus menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Melihat punggung putrinya yang menjauh, Meina hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya. Awalnya mengira krisis sementara teratasi, tetapi ketika Black G melintasi sebuah persimpangan, sebuah mobil yang melaju kencang tiba-tiba menabrak. Ternyata Song Biao membawa anak buahnya mengejar. Saat itu, Black G sudah pingsan akibat tabrakan. Begitulah, dua orang yang tidak berdaya langsung ditangkap. Dalam situasi genting, untungnya Meina datang mengendarai sepeda motor. Ternyata dia diam-diam mengawal putrinya. Meina menyuruh putrinya bersembunyi di belakangnya. Melihat Black G ditangkap, dia terpaksa meletakkan senjatanya. Namun di detik berikutnya, Meina dengan cepat mengeluarkan pemantik api dan menyalakan bensin di dalam. Saat mereka lengah, dia segera mengendarai motor dan melarikan diri dari tempat kejadian. Melihat banyak polisi datang untuk memberikan dukungan, Sang Biao terpaksa menghentikan pengejaran. Meina tahu bahwa Sang Biao tidak akan berhenti begitu saja, jadi dia membawa putrinya ke desa yang telah dia sembunyikan selama belasan tahun. Ibu mengangkat senapan sniper, membidik seekor rusa liar. Tidak. Dan tujuan dia melakukan ini adalah agar putrinya belajar untuk melawan ketika menghadapi bahaya. Selama waktu sendirian dengan putrinya, Meina tidak hanya mengajarinya cara mengemudi mobil, tetapi juga berlatih keterampilan menembak bersama. Mungkin inilah bentuk kasih sayang seorang agen rahasia tingkat atas kepada anaknya. Setelah beberapa waktu, keterampilan bertahan hidup putrinya semakin terampil. Awalnya mengira kehidupan seperti ini akan terus berlanjut, namun waktu indah selalu singkat. Sang Biao akhirnya menemukan mereka. Melihat situasi ini, Meina segera menjadi waspada. Dia pertama-tama menyerang seorang pembunuh dari belakang, lalu mengganti pakaiannya, dan langsung memulai serangan baliknya. Sementara itu, gadis tersebut sedang dikejar oleh pembunuh. Untungnya, keterampilan yang diajarkan oleh ibunya berguna, tetapi akhirnya dia tetap ditangkap oleh pembunuh. Melihat situasi tersebut, Meina segera mengendarai mobil salju mengejar. Pada saat ibunya memintanya melompat turun, Meina menembak tepat mengenai pembunuh dan putrinya pun berhasil diselamatkan lagi. Kemudian mereka pergi ke titik tinggi yang sudah dibangun sebelumnya. Meina mengeluarkan senapan sniper. Putrinya bertugas mengamati dengan teropong, sementara dia bertugas membunuh musuh. Lalu dengan kerjasama sempurna antara ibu dan anak, mereka berhasil menembak mati seorang musuh. Namun pada saat itu, posisi tembakan mereka terungkap, dan ada titik merah muncul di kepala putrinya. Demi keselamatan putrinya, Meina terpaksa berdiri dan meletakkan senjatanya. Namun, Sang Biao tidak berniat segera membunuh Meina. Ia memutuskan untuk bermain-main dengan istrinya, yang sudah lama tidak ditemuinya. Namun yang tidak dia ketahui adalah, putrinya saat ini sudah menyiapkan senapan sniper, tetapi Meina bukanlah lawannya. Diiringi dengan suara tembakan, putrinya tidak yakin tembakan itu mengenai siapa. Saat dia maju untuk memeriksa situasi, Sang Biao tiba-tiba muncul dan langsung memaksa membawa gadis itu pergi. Ketika Meina terbangun, dia baru menyadari bahwa putrinya menembakkan peluru kosong. Melihat Sang Biao membawa pergi putrinya, dia menahan rasa sakit dan menyiapkan senapan sniper, mengarahkan ke target dan menarik pelatuk. Dia mengira tidak mengenai target, dan saat dia merasa sedih, tiba-tiba putrinya berlari ke arahnya. Melihat ini, Meina tidak bisa menahan kegembiraannya, berlari ke depan dan memeluk putrinya, menangis bahagia. Namun pada akhir cerita, Meina tetap mengantar putrinya ke depan ibu angkat yang telah menjaganya selama 12 tahun. Meskipun sangat berat hati, mungkin akhir seperti ini adalah pengaturan terbaik. Saya Dudu, sampai jumpa di episode berikutnya.